Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh para penggemar Radio RS yang ada, baik para pendengar setia, baik termasuk di luar negeri sana dan termasuk Jakarta Selatan dan sekitarnya. Saya pribadi, Bung Cepri, selaku pembawa acara Radio RS untuk Anda bergabung bersama channel Ayah Sadam, akan mengutarakan beberapa kisah-kisah nyata yang dilontarkan oleh atensi yang bernama Indah. Mari kita simak sama-sama dengan tema seorang korban yang kedapatan sesuatu, yaitu bambu petuk bertuah sehingga dia pingsan. Untungnya diketahui oleh beberapa orang yang ada di mana tempat di daerah Tegalan dekat sungai menjelang maghrib adanya. Kembali lagi kepada untuk seluruh saudara pendengar, termasuk para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk di luar negeri sana, sahabat-sahabat kita, baik Malaysia, Korea, Jepang, Italia, Hong Kong, maupun Kanada, Amerika, Singapura, Pakistan, serta Saudi Arabia, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan termasuk ke negara-negara yang lainnya. Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita simak sama-sama kisah berikutnya yang dikutip oleh saudara Indah yang ada di Jawa Tengah adanya. Dan saya pribadi atas nama Bung Cepri, apabila selama membawakan acara ada kekurangan baik disengaja tanpa sengaja, saya mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan hari yang sama dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Mari kita simak sama-sama kisahnya yang dikutip oleh saudara Indah yang ada. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Menjelang maghrib, katakanlah jam 17:45 waktu Indonesia belahan barat, dikejutkan oleh beberapa orang yang sedang lalu lalang pulang dari sawahnya. Posisi tersebut adalah di daerah Tegalan, di pinggir kali yang ada di banyak pohon bambu yang ada di tempat tersebut. Salah satu orang teriak histeris membuat orang yang sedang berjalan buru-buru untuk pulang dari sawahnya karena menjelang maghrib adanya, menghampiri orang teriak histeris yang ada di dekat pohon tersebut adanya. Lantas beberapa orang menghampiri. Tanpa pikir panjang, mereka lantas mengangkat orang tersebut yang teriak histeris tiba-tiba kesurupan adanya. Untungnya beberapa orang yang sedang pulang dari sawahnya ada sesepuh yang punya lebih, katakanlah seorang ahli spiritual yang paham tentang masalah dunia gaib. Dibawalah dia pulang ke rumahnya. Lantas setelah beliau siuman, ditanyalah, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saudara, apakah Anda sudah lebih baik? Kata seorang sesepuh mengatakan demikian. Lantas orang yang baru saja siuman yang dari bawah pohon bambu mengatakan, saya alhamdulillah udah baik, Pak. Tadi saya kan sendiri di sana, di bawah pohon yang terdapat pohon bambu kuning. Awalnya saya sedang mencari burung. Memang sudah menjelang pagi, menjelang maghrib ya, jadi udah gelap. Tapi saya terkecoh dengan adanya burung gelatik, cakep banget. Akhirnya saya buru-buru ke situ. Tiba-tiba dia berubah menjadi bambu betuk. Wah, bambu betuk itu kan bagus, Pak. Ini kan bukan barang baru, sudah cukup lama turun-temurun dibicarakan banyak orang ya. Makanya orang pada memburu bambu betuk karena harganya yang menggiurkan, miliaran. Kata si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba pada saat dia berubah menjadi bambu betuk, saya berusaha menghampiri dan untuk meraihnya, Pak, tapi kan tempat itu susah banget. Ceritanya saya naik tuh dari pohon ke pohon bambu tersebut. Tiba-tiba dia berubah jadi ular, Pak. Saya langsung kaget, terkejut, saya jatuh, saya teriak histeris. Nah, disitulah saya lupa. Lantas salah satu orang yang saksi utama mengatakan, lah lu kan tadi pingsan, makanya situ lupa. Situ jatuh dari pohon bersama histeris, udah pingsan. Untung kami baru mau pulang nih, mendengar kamu teriak-teriak histeris. Coba kalau nggak ada kami, gimana nggak ketahuan, gimana jadinya nanti? Lantas sesepuh mengatakan, yang baru saja Anda lihat burung lantas berubah menjadi bambu betuk, dan tiba-tiba pas Anda niat ingin meraihnya bambu tersebut, tiba-tiba berubah menjadi ular. Jadi begini, saya akan perjelas. Ular itu sebagai penunggu bambu betuk. Bambu betuk itu bukan bambu betuk biasa, tapi bambu betuk bertuah. Memang tidak lepas kodamnya adalah sejenis ular yang ada. Jadi kembali kepada Anda, saudara, ini membuat pengalaman ya. Memang kalau kita cerita masalah bambu betuk, sudah turun-temurun, bukan barang baru. Kenapa orang tergila-gila dengan bambu betuk? Karena harganya sangat menggiurkan. Namun kita tarik kembali untuk saudara, termasuk untuk saudara pendengar barangkali mendengarkan. Jangan kita mudah terkecoh, jangan mudah tergiur adanya harga yang mahal. Tentu saja punya resiko, apalagi bermain-main dengan kodam sekalipun itu wujudnya bambu betuk. Yang kita maksud bambu betuk yang harganya menggiurkan itu adalah tidak lepas dari berkodam. Berarti kita bermain-main dengan kodam adanya. Jadi kalau kita sebagai orang awam, seyogianya kita yang real aja. Jangan sampai kita mudah terkecoh oleh orang-orang yang tergiur adanya tergila-gila bambu betuk yang harganya mahal. Perlu kita pikirkan kembali resikonya seperti itu. Kembali lagi pada diri kita, jangan pernah kita mendekati hal-hal yang berbau kodam, apalagi kita tidak punya dasar. Ya, untuk saudaraku, tadi itu hanya penglihatan burung, sebetulnya tidak lepas dari bangsa gaib yang menyerupai burung. Tiba-tiba dia muncul, berubah bambu betuk. Lantas begitu Anda ingin meraih, tiba-tiba muncul ular, seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita kembali kepada masalah gaib, hal-hal gaib itu bisa menyerupai siapa saja apabila mencari korbannya dengan mudah, seperti yang Anda tadi mudah terkecoh adanya, apalagi Anda orang awam. Saudara, inilah sekelumit kisah nyata yang dituturkan, dikutip oleh saudara Indah. Beliau memberikan atensi kepada seorang ahli spiritual, di mana adanya studio RAS yang ada. Beliau lantas
lantas memberikan atensi pada acara tanya jawab seputar dunia lain adanya. Mari kita simak sama-sama penuturan dari seorang ahli spiritual, seorang ayah Sadam, sekaligus pembantu bawa acara Radio RAS yang ada Bung Jepri di channel Ayah Sadam adanya. Saudara, mari kita kembali simak sama-sama, duduk bersama, berdiri bersama, duduk sama-sama, kita ramu, kita ambil hikmah dari semua ini. Akan saya jabarkan, saya akan memberikan pencerahan dan solusi untuk Anda semua. Kalau kita kembali masalah hal-hal gaib, itu bukan barang aneh lagi. Bahwasanya saya sering suka mengutarakan mengenai masalah hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu bisa menyerupai siapa saja, baik binatang maupun manusia, yang baru saja diceritakan oleh saudara Indah melalui atensi. Orang tersebut, korbannya adalah pertama melihat burung. Tiba-tiba dia berubah menjadi bambu betuk yang ada di pohon tersebut. Karena dia mengetahui adanya bahwa bambu betuk adalah bambu yang digila-gilakan banyak orang dan menggiurkan karena harganya. Lantas orang tersebut berusaha untuk meraihnya, sekalipun agak sulit. Tiba-tiba berubah menjadi ular. Orang tersebut tanpa sengaja karena merasa kaget dan takut jatuh dari pohon tersebut. Lantas tiba-tiba dia pingsan. Untungnya pada saat dia jatuh, dia sempat teriak histeris karena mungkin ketakutan. Didengar oleh beberapa orang yang baru dari sawah, ingin pulang karena menjelang maghrib adanya. Dan kembali kepada untuk seluruh para pemirsa, termasuk yang terkait, janganlah kita bermain-main hal-hal sesuatu yang baru kita lihat, kita mudah terkecoh olehnya. Lebih baik kita berdoa apabila menemukan sesuatu yang ganjil, dan kita melanjutkan pulang sambil bersikir ya, demi keselamatan jiwa kita ya. Sekalipun apa yang kita lihat, kita paham bahwa itu adalah sebuah bambu betuk yang harganya menggiurkan miliaran rupiah seperti itu ya. Untuk saudara Indah, terima kasih atas atensi Anda yang sudah masuk. Inilah sebagai salah satu motivasi untuk seluruh para pendengar, bukan saja orang yang pernah jadi korbannya, bahwasanya baik bambu betuk maupun benda-benda bertuah yang lain tidak lepas dari sesuatu makhluk gaib yang masuk di dalam raganya si benda tersebut, baik berupa keris, bambu betuk maupun yang lain. Jauhi dari hal-hal seperti itu, apalagi kita orang awam yang tidak tahu apa-apa, sekalipun itu dicari banyak orang ya. Jadi untuk keselamatan diri kita, lebih baik kita mencari usaha yang real aja. Beda dengan orang-orang yang sepaham, yang dapat menguasai hal-hal gaib, seperti seorang ahli spiritual seperti itu. Sedangkan seorang ahli spiritual sendiri itu bertujuan bukan untuk mencari, tapi untuk menyelamatkan banyak orang yang terkait adanya masalah hubungan dengan gaib. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, baik di Jakarta, Jakarta Selatan maupun di luar negeri sana. Inilah salah satu contoh. Jagalah kita masing-masing. Janganlah kita terburu nafsu dengan hal-hal yang kita lihat. Apalagi kita sekilas mengetahui adanya benda tersebut, bahwa benda tersebut adalah banyak dicari orang dan harganya menggiurkan. Mesti kita berpikir dua kali untuk keselamatan diri kita, karena hal-hal seperti itu tidak lepas dari hal-hal yang menyangkut masalah kodam. Kodam tersebut tidak lepas dari bangsa jin ya. Jadi jangan coba-coba kita mendekati hal itu. Lebih baik kalau kita melihat sesuatu sekalipun itu menggiurkan buat kita, kita langsung istighfar,
membaca apa yang kita bisa agar dia menjauh dari pandangan mata kita yang menyangkut nyawa jiwa kita sendiri ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih kembali lagi kepada Saudara Indah yang telah memberikan atensi. Ini salah satu motivasi buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya saya pribadi selaku pembawa acara Radio Aras yang ada Ayah Sadam, yang ada di channel Ayah Sadam, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, pencerahan dan solusinya. Insya Allah kita jumpa lagi besok di hari yang sama, di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Karena jadilah saya harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.